Oke, kita mulai dengan sesuatu yang mungkin nggak kamu sadari. Catur, permainan papan yang mungkin ada di lemari rumahmu itu ternyata permainan terlaris sepanjang masa. Oh iya, Iya, ada sekitar 600 juta orang di seluruh dunia yang main. Saking populernya, sepanjang sejarah, catur itu sering banget loh dilarang sama raja dan pemimpin agama. mm-mm. Katanya sih mereka takut orang-orang jadi lebih kecanduan catur daripada ya ngurusin hal lain. Dan dari dunia catur inilah muncul sebuah ide yang, wah, luar biasa ambisius di awal abad ke-20. Ada seorang Grandmaster catur, namanya Emanuel Lasker, yang punya gagasan radikal. Gimana tuh gagasannya? Menurut dia, perjuangan, apapun bentuknya ya, dari konflik kecil di rumah sampai perang dunia, itu sebenarnya bisa diukur secara matematis. Kayak fisika. Dia berharap bisa bikin ilmu baru tentang permainan yang suatu hari nanti bisa mengakhiri perang. Wah, itu cita-cita yang luar biasa mulia ya, menghentikan perang pakai matematika. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menelusuri upaya ambisius ini untuk merasionalisasi konflik manusia lewat apa yang kita kenal sekarang sebagai game teori atau teori permainan. Sumber-sumber yang kamu bagikan ini membawa kita ke satu tokoh sentral, John von Neumann, seorang jenius matematika yang mencoba memetakan seluruh perilaku manusia ke dalam angka. Betul. Dan seperti yang akan kita lihat, teorinya ini akhirnya membentuk segalanya, mulai dari ideologi ekonomi sampai strategi perang nuklir. Ini pada dasarnya cerita di balik bab yang jadi fokus kita, Rational Fools. Tepat. Sebuah perjalanan dari harapan yang utopis menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Oke, mari kita bongkar ini. Perjalanan kita dimulai di Hungaria, tempat John von Neumann tumbuh. Apa sih yang membentuk pemikirannya sampai bisa seyakin itu, bahwa manusia bisa dihitung? Latar belakangnya itu kunci banget. Dia tumbuh sebagai seorang Yahudi di Hungaria pada awal abad ke-20. Di tengah gelombang antisemitisme yang makin kuat dan ancaman pemusnahan yang sangat nyata. Oke. Dia lihat langsung betapa kacaunya dunia politik, betapa brutalnya manusia bisa bertindak. Tapi alih-alih menyimpulkan bahwa manusia itu irasional, dia justru mikir sebaliknya. Tunggu. Jadi karena dia lihat kekacauan, dia justru makin yakin pasti ada logika tersembunyi di baliknya. Aneh juga ya. Persis. Itulah uniknya cara dia berpikir. Baginya, kekacauan itu cuma permukaan. Di bawahnya, dia percaya ada kekuatan tersembunyi dalam sejarah. Semacam hukum alam yang mengatur perilaku manusia. Dan hukum itu, bersifat rasional dan kuantitatif. Dia terobsesi menemukan fisika untuk kemanusiaan. Pencarian fisika untuk kemanusiaan ini kemudian membawanya ke Princeton di Amerika. Di sana dia ketemu seorang ekonom Austria, Oskar Morgenstern. Katanya, Morgenstern ini juga lagi frustrasi sama ilmunya sendiri ya. Betul. Morgenstern merasa ilmu ekonomi saat itu naif. Para ekonom berasumsi manusia itu rasional, tapi mereka nggak pernah benar-benar memodelkan gimana rasionalitas itu bekerja dalam situasi konflik atau kompetisi. Dia punya analogi yang bagus banget buat nangkep masalah intinya. Diambil dari cerita Sherlock Holmes. Oh, yang ini menarik. Gimana ceritanya? Jadi, bayangin Sherlock Holmes lagi di kereta, mau kabur dari musuh bebuyutannya Profesor Moriarty. Holmes lihat Moriarty di peron stasiun, jadi dia tahu Moriarty bakal naik kereta berikutnya buat ngejar dia. Oke, masuk akal. Holmes punya dua pilihan. Tetap di kereta sampai tujuan akhir, Dover, atau turun di stasiun berikutnya yang lebih kecil, Canterbury. Keputusannya bergantung pada apa yang dia pikir akan dilakukan Moriarty. Tapi masalahnya, apa yang akan dilakukan Moriarty juga bergantung pada apa yang dia pikir akan dilakukan Holmes. Moriarty mungkin mikir, Holmes pasti tahu aku akan mengejarnya ke Dover, jadi dia akan turun di Canterbury. Tapi Holmes juga bisa mikir. Nah, iya. Holmes bisa mikir, Moriarty pasti sudah mengantisipasi aku akan turun di Canterbury, jadi aku harus tetap di kereta sampai Dover. Wah, pusing juga ya. Jadi kayak cermin hadap-hadapan sama cermin, mantul terus nggak ada habisnya. Lingkaran setan pemikiran. Tepat. Itulah masalah yang coba mereka pecahkan. Gimana kamu bisa bikin keputusan rasional ketika hasil keputusanmu bergantung pada keputusan orang lain yang juga lagi nebak keputusanmu? Dari sini lahir buku monumental mereka di tahun 1944, Theory of Games and Economic Behavior. Jadi, gimana mereka coba mecahin lingkaran tak berujung Sherlock Holmes tadi pakai matematika? Apa inti dari buku itu? Intinya adalah, mereka bilang, lupakan moral,
Lupakan perasaan, lupakan psikologi yang rumit. Mereka menyatakan bahwa masalah-masalah dalam ekonomi pada dasarnya identik dengan permainan strategi, kayak catur atau poker. Dan yang paling radikal adalah pandangan mereka tentang sifat manusia. Rekan von Neumann, Eugene Wigner, pernah ngutip dia bilang sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Apa tuh? Von Neumann bilang, mengeluh bahwa orang itu egois dan licik sama bodohnya dengan mengeluh bahwa medan magnet tidak akan meningkat kecuali medan listrik memiliki lengkungan. Keduanya adalah hukum alam. Tunggu sebentar. Jadi, keegoisan itu dianggap kayak hukum gravitasi? Sesuatu yang fundamental, nggak bisa diubah. Tinggal dihitung aja dampaknya. Tepat sekali. Bagi von Neumann, keegoisan bukanlah cacat moral yang harus diperbaiki. Itu fakta dasar alam semesta yang bisa diukur dan diprediksi. Ini fondasi dari seluruh teorinya. Wow! Tapi tentu saja, nggak semua orang setuju. Sahabat korespondensinya, fisikawan Rudolf Ortvay, yang merasakan langsung ketegangan politik di Eropa, membalasnya dengan keras. Ortvay bilang, manusia itu lebih sering digerakkan oleh nafsu primitif dan brutal daripada logika ekonomi yang dingin. Nah, ini dia. Dan disinilah letak ketegangan utamanya. Apakah kita ini makhluk rasional yang bisa dihitung? Atau kita ini orang-orang bodoh yang rasional yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih? Kacau. Awalnya ini kedengeran kayak proyek akademis yang sangat netral ya, murni matematika. Tapi ternyata nggak sesederhana itu kan. Di sumber-sumber ini disebutkan kalau ide ini dengan cepat dibajak. Maksudnya dibajak oleh siapa dan buat apa? Dibajak oleh para pemikir laissez-faire atau pasar bebas. Mereka lihat teori permainan von Neumann bukan cuma alat analisis, tapi sebagai pembenaran ilmiah untuk ideologi mereka. Kerangka kerja matematis yang tampak objektif ini jadi senjata ampuh. Kenapa bisa gitu? Apa hubungannya? Hubungannya ada di asumsi dasarnya tadi. Kalau keegoisan itu hukum alam, maka argumen mereka adalah, ya jangan dilawan tapi manfaatkan. Keegoisan yang sebelumnya dianggap dosa, kini diubah citranya jadi sebuah kebajikan ekonomi. Oh, Orang yang mengejar kepentingannya sendiri secara rasional dianggap akan mendorong produktivitas, menciptakan efisiensi pasar. Dan yang paling penting, ini bikin perilaku manusia tampak bisa diprediksi dan dikelola. oke, saya mulai paham. Tapi gimana caranya ide yang rumit dan akademis ini bisa sampai ke masyarakat umum? Kan nggak mungkin semua orang baca buku setebal 800 halaman itu kan? Nah, disinilah peran public relations atau humas masuk. Ada upaya yang sangat terencana buat nyebarin ideologi ini. Salah satu contoh paling nyata yang dibahas di sumber kita adalah bagaimana perusahaan besar kayak General Electric merekrut seorang aktor bernama Ronald Reagan. Ronald Reagan. Ya, yang saat itu ironisnya masih seorang Demokrat untuk jadi pembawa acara TV mereka, General Electric Theater. Jadi Reagan bukan cuma jadi bintang iklan biasa. Jauh lebih dari itu. Di acara itu, dan dalam tur-tur bicaranya di pabrik-pabrik GE, Reagan gak cuma jual produk. Dia jual sebuah pandangan dunia. Dia menyebarkan Injil tentang individualisme, keajaiban pasar bebas, dan bahaya serikat pekerja kepada jutaan pemirsa di seluruh Amerika. Wow. Ini contoh sempurna gimana sebuah teori akademis yang kompleks bisa dikemas ulang, disederhanakan, dan disebar ke publik sampai jadi akal sehat. Jadi ini semacam operasi ideologis berskala besar ya? Dan dampaknya apa? Sumber-sumber ini nyebutin kalau teori permainan jadi alat favorit perangkat neoliberal. Maksudnya apa? Maksudnya gagasan bahwa setiap individu adalah agen rasional yang egois, itu jadi dasar untuk kebijakan-kebijakan kayak privatisasi massal di seluruh dunia. Logikanya jadi gini, untuk apa negara ngurusin layanan publik kayak listrik atau air? Serahin aja ke pasar, biarkan para agen rasional yang egois ini berkompetisi, nanti hasilnya pasti efisien buat semua orang. Jadi peta yang mereka buat untuk Ya, peta yang dibuat von Neumann dan Morgenstern untuk memahami realitas, akhirnya mulai dipakai untuk mengubah realitas itu sendiri biar sesuai sama petanya. Oke, jadi sebuah teori ekonomi yang abstrak ini akhirnya jadi pembenaran untuk ideologi pasar bebas. Tapi kalau nggak salah dari sumber yang Anda bagikan, penerapan teori ini nggak berhenti di situ, justru masuk ke ranah yang jauh lebih gelap kan? Ada hubungannya sama proyek Manhattan. Benar. Ini adalah transisi yang paling mengerikan dalam kisah teori permainan. Dari ruang kuliah Princeton dan Dewan Direksi Perusahaan, kita pindah ke laboratorium rahasia proyek Manhattan.
tempat bom atom diciptakan. Von Neumann adalah salah satu tokoh kuncinya. Mm-mm. Kejeniusannya dalam komputasi itu krusial banget buat memodelkan ledakan bom hidrogen. Dan setelah perang, logikanya ini dia bawa ke panggung geopolitik global. Tepat. Disinilah logika dingin teori permainan mencapai puncaknya yang paling absolut dan menakutkan. Saat ketegangan dengan Uni Soviet meningkat setelah perang, von Neumann ngasih rekomendasi ke pemerintah AS yang sampai sekarang masih bikin orang bergidik. Apa rekomendasinya? Dia berpendapat bahwa Amerika Serikat harus melancarkan serangan nuklir preventif terhadap Uni Soviet. Segera, sebelum Soviet berhasil bikin bom atom mereka sendiri. Serius? Dia menyarankan untuk memulai perang nuklir atas dasar logika rasional. Logikanya gimana? Baginya, ini permainan zero sum dengan taruhan tertinggi. Dalam modelnya cuma ada dua pemain, AS dan Soviet. Kalau AS nyerang duluan, pas Soviet belum punya senjata balasan, AS menang mutlak. Oke. Kalau AS nunggu dan Soviet berhasil bikin bom, hasilnya jadi ketidakpastian yang berbahaya. Jadi, menurut kalkulasi dinginnya, langkah paling rasional adalah nyerang dan lenyapkan ancaman selagi bisa. Untungnya sarannya nggak diikuti. Syukurlah. Dan gak lama kemudian, Uni Soviet berhasil bikin bom nuklir. Dunia pun masuk ke era baru yang diatur oleh logika teori permainan yang lain, Mutually Assured Destruction atau MAD. Saling menghancurkan yang terjamin. MAD ini contoh sempurna dari apa yang dalam teori permainan disebut Nash Equilibrium, dinamai dari matematikawan John Nash. Ini sebuah keseimbangan yang aneh banget. Strateginya stabil bukan karena hasilnya bagus buat semua orang, tapi karena pilihan lain akan jauh lebih buruk bagi siapapun yang mengubah strategi. Bisa dijelasin lebih sederhana? Logikanya gini, kalau AS nyerang Soviet, Soviet bakal bales dengan kekuatan penuh, dan dua-duanya hancur. Jadi, nyerang itu pilihan buruk. Oke. Kalau AS melucuti senjatanya sepihak, mereka bakal rentan diserang Soviet dan bakal hancur. Itu juga pilihan buruk. Hal yang sama berlaku buat Soviet. Jadi satu-satunya pilihan rasional yang tersisa? Adalah tetap bersenjata lengkap sampai gigi dan hidup di bawah ancaman pemusnahan bersama. Keseimbangan ini nggak dicapai lewat kepercayaan, tapi lewat teror murni. Tapi seberapa rasional logika ini sebenarnya? Saya baca di sumber kita tentang eksperimen pikiran dari ahli strategi Herman Kahn yang menantang ide ini. Iya, Kahn suka sekali memprovokasi audiensnya. Dia bakal ngajuin skenario. Bayangin Anda adalah Presiden AS. Anda baru dapat kabar bom nuklir multimegaton menghantam New York City, menewaskan jutaan orang. Apa yang Anda lakukan? Jawaban standar dari para jenderal adalah, tekan semua tombol, luncurkan semua misil balasan, lalu pulang. Terdengar seperti respons yang wajar dalam situasi kayak gitu. Tapi kemudian, Kahn bakal ngajuin pertanyaan lanjutan yang nusuk. Kenapa Anda melakukan itu? Maksudnya? New York sudah hancur. Jutaan warga Anda sudah tewas. Meluncurkan misil balasan hanya akan memastikan kota-kota Soviet juga hancur. Dan mereka akan meluncurkan sisa misil mereka yang akan menghancurkan kota-kota Anda yang lain. Balas dendam gak akan menghidupkan kembali siapapun. Apa gunanya? Jadi tindakan rasional buat balas dendam itu sebenarnya nggak rasional sama sekali kalau tujuannya kelangsungan hidup. Ini sebuah paradoks ya? Sebuah paradoks besar. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang dibangun di atas logika paling dingin sekalipun, ada keretakan. Ada ruang buat keraguan. Dan, ironisnya, tindakan irasional. Dan keretakan inilah yang dieksploitasi. Presiden Richard Nixon misalnya, punya apa yang dia sebut teori orang gila atau madman theory. Teori orang gila. Kedengarannya aja udah nggak logis. Idenya adalah secara sengaja menumbuhkan reputasi sebagai pemimpin yang gegabah, tidak terduga, dan mungkin sedikit gila. Tujuannya? Agar ancamanmu lebih dipercaya sama musuh. Kalau lawanmu mikir kamu cukup gila untuk benar-benar memulai perang nuklir karena masalah sepele, mereka akan lebih cenderung nurutin keinginanmu tanpa harus perang. Gila. Jadi puncak dari logika strategis yang dingin adalah berpura-pura menjadi tidak rasional. Ini kan kayak permainan chicken di level negara, tapi taruhannya seluruh planet. Sulit ngebayangin tekanan mentalnya. Ini adalah titik di mana teori permainan melahap dirinya sendiri. Logika dibawa ke titik ekstrimnya, dan yang ditemukan di sana adalah kegilaan yang diperhitungkan. Setelah menjelajahi dampak global dari teori von Neumann, dari ekonomi sampai ambang kiamat nuklir,
Sumber-sumber ini membawa kita kembali ke sisi yang sangat personal dan, jujur, tragis, akhir hidup von Neumann sendiri. Ya, ini akhir yang sangat ironis dan menyedihkan. Di akhir hidupnya, John von Neumann, pria yang membangun seluruh dunianya di atas kekuatan pikirannya yang luar biasa, didiagnosis menderita kanker tulang. Dan penyakit itu secara perlahan tapi pasti merenggut aset terbesarnya, pikirannya sendiri. Pria yang percaya dunia bisa dipahami lewat logika yang jernih harus menyaksikan logikanya sendiri hancur berantakan. Tepat, sumber-sumber ini menggambarkan penderitaannya dengan sangat detail. Dia yang pikirannya dulu bisa menghitung lintasan partikel subatom, jadi kesulitan melakukan penjumlahan sederhana. Dia terobsesi dengan warisan intelektualnya akan bertahan atau tidak. Tapi di saat yang sama dia berteriak ketakutan setiap malam. Takut akan kematian yang nggak bisa dia hitung atau kendalikan. Dan ada satu detail yang benar-benar bikin merinding, soal penjaga militer di luar kamar rumah sakitnya. Betul. Militer AS menempatkan penjaga bersenjata 24 jam di luar kamarnya. Tujuannya bukan buat ngelindungin dia, tapi buat mastiin dia nggak membocorkan rahasia negara tentang program nuklir dalam keadaan mengigau atau delirium. Iya Tuhan. Bahkan di saat paling rapuh dalam hidupnya, dia masih dilihat bukan sebagai manusia yang menderita, tapi sebagai aset atau ancaman strategis. Sebuah kalkulasi terakhir. Penderitaannya itu seolah jadi komentar terakhir tentang keterbatasan pandangan dunianya sendiri. Ini ngingetin saya sama kutipan yang sangat kuat dari J. Robert Oppenheimer yang juga arsitek bom atom. Kutipan yang mana? Oppenheimer bertanya, apa yang bisa kita katakan tentang sebuah peradaban yang tidak mampu berbicara tentang prospek membunuh hampir semua orang, kecuali dalam istilah kehati-hatian dan teori permainan? Pertanyaan yang menusuk. Ini adalah kritik kemanusiaan yang mendalam terhadap sebuah sistem yang mencoba mengeluarkan faktor manusia dari persamaan. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap model, setiap strategi, setiap angka, ada taruhan manusia yang nyata yang seringkali nggak bisa diukur. Jadi, apa artinya semua ini? Kita memulai pembalasan ini dengan harapan mulia seorang pemain catur untuk mengakhiri perang dengan matematika. Tapi ide itu bermutasi. Menjadi alat ideologis untuk membenarkan keegoisan pasar, dan puncaknya jadi doktrin teror nuklir yang mempertaruhkan nasib seluruh planet. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan inti dari bab yang jadi fokus kita. Apakah kita ini orang-orang bodoh yang rasional? Bisakah perilaku manusia yang begitu kompleks, penuh gairah, kontradiktif, dan seringkali nggak logis, benar-benar dipetakan oleh persamaan matematis yang dingin? Atau apakah upaya semacam itu pada akhirnya selalu gagal karena ia mengabaikan esensi dari siapa kita sebenarnya? Tepat. Sumber-sumber ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran provokatif. Ada sebuah novela karya Stephen Zweig yang disebutkan judulnya Chess Story. Di dalamnya, ada karakter yang disiksa secara psikologis dengan permainan catur tanpa akhir di dalam pikirannya sendiri. Dia akhirnya sadar bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan permainan yang menyiksanya itu adalah dengan tidak bermain sama sekali. Mungkin itu pelajaran pamungkasnya. Mungkin. Tapi ada satu pemikiran penutup lagi yang mungkin jauh lebih relevan buat kamu hari ini. Von Neumann dan rekan-rekannya mencoba bikin model atau peta untuk memahami perilaku manusia. Sekarang, kita hidup di dunia di mana algoritma yang dibangun di atas logika teori permainan yang sama justru memaksa kita untuk berperilaku sesuai dengan model tersebut. Maksudnya, entah itu di media sosial yang mendorong kita ke polarisasi, di pasar saham yang diatur trading frekuensi tinggi, atau bahkan di aplikasi kencan yang mengkuantifikasi hubungan manusia. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah model itu akurat. Bukan. Pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang terjadi ketika peta realitas yang cacat dan terlalu disederhanakan ini mulai menggantikan wilayahnya sendiri? Apa yang terjadi ketika kita semua didorong untuk menjadi orang-orang bodoh yang rasional seperti yang dibayangkan oleh teori itu?